شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Nasoihul Ibad yang disyarahi oleh Imam atau Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nafa'ana bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'ashiratu an ba'diz zuhadi wa humul ladzina taqarud dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Wal maqalatu dan maqalah al-ashiratu yang ke-10 an ba'diz zuhadi dari sebagian orang-orang ahli zuhud. Wahum mereka itu adalah atau ahli zuhud itu alladzina taqarud dunya, yaitu orang-orang yang merendahkan dunia dalam arti tidak begitu mempedulikan. Walam yubalu biha, tidak peduli terhadap dunia. Bal akhadhu, mereka mengambil minha dari dunia qadra daruratihim, sebatas keperluan mendesak mereka saja. Jadi maqalah yang ke-10 ini adalah maqalah sebagian daripada orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap dunia. Baju jelek atau biasa saja, ya biasa saja dia. Kendaraan jelek, ya biasa aja. Nggak terlalu pusing. Itu orang-orang yang zuhud. Ada juga dia punya baju bagus, rumah bagus, kemudian kendaraan bagus, tapi tidak menyimpannya di dalam hatinya. Jadi tidak terpengaruh hatinya oleh dunia. Apa kata mereka? Man aznaba dzamban, barang siapa yang melakukan dosa, ay tahammalahu, maksudnya dia memikul dosa, wa huwa yadhaku, kemudian dia tertawa, lagi korupsi ketawa-tawa, lagi zina senang ketawa-tawa. Bahkan setelahnya pun nggak ada istighfarnya. Lagi maksiat kepada Allah,
Dia tertawa, bahagia, aywal halu annahu yafrahu bitahammulihi. Maksudnya dalam keadaan ia memikul dosa kemudian tertawa itu, dia senang dengan memikul dosa. Wong lagi maksiat kok tertawa bahagia. Barang siapa orang yang seperti ini, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yudkhiluhun naro, memasukkan ia ke dalam neraka, wa huwa yabki, dan dia akan menangis. Lagi berbuat dosa, memikul dosa, ketawa. Nanti Allah memasukkan ia ke dalam neraka dalam keadaan nangis. Apa maksudnya di situ? Li'anna haqqahu an yandama wa yastaghfirullaha ta'ala lidzalika. Dia menangis, dia dimasukkan ke dalam neraka menangis karena sesungguhnya kewajibannya kan adalah menyesal, memohon ampun, dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena berbuat dosa. Harusnya orang yang berbuat dosa itu ya nangis, kenapa dia tertawa? Gitu. Jadi orang-orang zuhud itu menasehati kita. Ya, kita semua manusia punya dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia potensi ada berbuat dosa, baik zahir ataupun batin. Kita punya dosa masa lalu, sekarang kita harusnya nangis. Jangan bangga. Wah, saya mah begitu kan? Kadang-kadang ada apa yang sudah saya lakukan, apa yang tidak pernah saya lakukan. Begitu kadang-kadang ada orang. Saya mazina udah, umpamanya gitu kan. Mabok udah, nyolong sudah, bunuh orang udah. Dengan bangganya, wong Allah itu nutupin. Allah subhanahu wa ta'ala itu atas dosa-dosa kita itu nutupin. Jangan kita buka. Jangan kita buka. Walaupun kepada pasangan kita. Sok jujur gitu loh. Mohon maaf ya. Kadang-kadang kita sok jujur sama pasangan kita. Jujur dalam arti masa lalu, nggak usah. Apalagi cerita mantan, nggak usah tuh. Hei, Pak, kalau ada cerita-cerita masa lalu yang jelek, jangan ceritain ke istri, jangan ceritain Bu ke suami, jangan ceritain ke anak. Wong Allah tuh nutup, kita udah simpen rapi-rapi, kemudian kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Selesai sudah. Kalau cerita sama anak juga nantinya akan jadi contoh. Dulu juga Bapak begini, gitu kan. Nggak boleh Pak. Sudah ditutup rapat-rapat oleh Allah. Tinggal kita banyak-banyak istighfar kepada Allah. Nangis di tengah malam. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini harusnya menyesal. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waman ata'a wa huwa yabki. Barang siapa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hayaan, dia malu maksudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa khaufan, kemudian dia takut. Lagi taat, lagi sholat, lagi melakukan perintah Allah, saking malunya sama Allah, saking takutnya sama Allah, kemudian nangis, ya Allah,
terimalah ketaatanku ya Allah. Kan karena kita tidak tahu mana amalan-amalan yang diterima, mana yang ditolak. Jadi kita harus punya dua rasa. Ada rasa di dalam diri ini ketakutan kepada Allah, takut-takut amalan tidak diterima. Tapi tetap harus ada harapan kepada Allah. Memohon, ya Allah, terima sholatku ya Allah. Ya Allah, terima puasaku. Contohnya hari ini Bapak Ibu yang puasa Tasu'a, ya, tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 Tasu'a, tanggal 10 Asyura. Nah, tanggal 9 itu asbabul wurudnya untuk membedakan antara orang Yahudi dan orang-orang Yahudi saat itu yang berpuasa. Ketika itu Nabi bertanya, kalian puasa apa? Orang Yahudi itu mengatakan, puasa 10 Muharram. Puasa ini menghargai siapa? Nabi Musa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Fir'aun, dan kaum Ibrani dibebaskan, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan. Kemudian Nabi Nuh juga sama, ketika diselamatkan oleh Allah, bahteranya di Gunung Judi. Nah, Nabi mengatakan, kami lebih berhak terhadap Musa. Artinya, kita umat Islam lebih berhak kepada Nabi Musa. Pengejawantahannya bahwa Nabi Musa beserta ajarannya, Taurat dan lain sebagainya, itu sejalur dengan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kalau Yahudi pada saat itu sudah banyak yang menyimpang dari ajaran-ajaran Taurat. Makanya kemudian ketika mereka berpuasa, Nabi mengatakan, Musa itu hak kami sebenarnya. Kami ini lebih berhak atas Musa. Makanya tanggal 10 itu puasa. Untuk membedakan dengan mereka, ditambahlah tanggal 9, yaitu Tasu'a. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, berarti konteksnya tanggal 9 itu adalah untuk membedakan dengan Yahudi ditambah 1 nih. Yahudi 10, kita juga 10 tambah 9. Nah, kalau hari ini tanggal 9 yang udah kadung sarapan, kadung minum, anggap puasa, besok puasa Asyura ditambah 11. Yang penting beda sama mereka. Gitu. Jadi 10 11 seperti itu. Untuk memuliakan bulan Muharram. Karena kata Nabi di dalam bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia itu sangat baik, dan puasa di bulan mulia itu puasa sunnah terbaik setelah Ramadan. Ramadan, Syawal yang 7 hari, 6 hari, lalu kemudian bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 berturutan. Lompat nanti ke Rajab. Nah, itu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh puasa sebanyak-banyaknya, gitu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian, fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaq, maka kemudian sesungguhnya Allah memasukkan ia ke dalam surga dengan tertawa. Apa artinya? Ayyafrahu ghayatal farah lihusulil matlubihi wa huwa afullahi ta'ala. Dia bahagia
Sangat bahagia. Orang yang taat pada hari ini, kemudian dia sering menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan mendapatkan kebahagiaan di dalam surga. Apa itu? Yaitu mendapatkan apa yang dia cari, yakni pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah pasti jadinya liqa Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang tidak ada bandingnya, yaitu ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga aja nggak ada apa-apanya. Surga aja nggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita nangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala takut dan menyesal atas segala kelalaian yang pernah kita lakukan, nah itu kita akan diberikan kebahagiaan sebahagia-bahagianya karena mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ada hadis satu waktu Rasul ketika zuhur, beliau sholat zuhur di Masjid Nabawi, kemudian beliau mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar. Setelah sholat naik mimbar. Apa yang dikatakan oleh beliau? Kalian silahkan bertanya kepadaku, kata Rasulullah. Wah, banyak dan muncul pertanyaan macam-macam dari sahabat-sahabat Nabi. Akhirnya tiba-tiba Nabi nangis. Ya. Nah ini khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu qala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Rasulullah menyampaikan sebuah khutbah kepada kami yang aku sama sekali belum pernah mendengar khutbah yang semisal itu. Ini aku di sini adalah Ibnu Mas'ud. Beliau bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila." Seandainya, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasul, niscaya kalian akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan banyak menangis. Jadi Nabi ini mendapatkan kabar tentang surga beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Rasulullah mendapatkan gambaran oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah neraka dengan segala macam kengerian dan azab yang ada di dalamnya. Itulah kemudian kenapa Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Sekiranya, seandainya kau tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Qala fa'atta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhum lahum khaninun. Lalu para sahabat menutup wajah mereka. Kemudian terdengar isak tangis. Sahabat Nabi, kalau dikasih tahu begitu udah bisa tergambarkan, Pak. Kadang-kadang kita udah dijelasin, ya kan? Isi neraka begini-begini. Ada filmnya lagi. Ada filmnya. Animasinya juga ada. Herannya itu ada orang yang bikin vlog atau bikin apa itu? Video seolah-olah dia senang-senang saja di dalam neraka. Saya lihat di TikTok tuh ada tuh.
ya kan? Saya ada di neraka nih, gini 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 gini, dengan background seperti api dan lain sebagainya, itu kan benar-benar menurut saya apa ya? Nantangin